warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, nama Muhammad Aris Jaldi, NIM 12120300098. Izin menjawab mengenai soal UAS pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Untuk soal pertama, bila kita berbicara tentang HAM di Indonesia, maka akan berkaitan dengan nilai yang terkandung dalam budaya bangsa dan agama. Terkadang bisa dikatakan sejalan atau selaras, namun bisa juga bertentangan. Pertanyaannya, di mana letak keselarasan dan pertentangan antara HAM dan agama? Coba jelaskan dengan singkat dan berikan contohnya. Dengan HAM, rakyat di Indonesia ini bebas beragama, tidak ada paksaan dan juga tidak ada desakan dari pemerintah. Nah, itu merupakan keselarasan antara HAM dengan agama. Tetapi di antara itu semua ada penyelisihan yang terjadi, misalkan seperti diskriminasi terhadap agama-agama tertentu. Contoh, warga-warga umat Kristiani ketika ingin membuat gereja itu mereka dipersulit. Untuk pertanyaan yang kedua, demokrasi menurut Montesquieu diartikan sebagai kekuasaan negara yang dijalankan oleh 3 lembaga berbeda. Masing-masing institusi tersebut harus berdiri secara independen tanpa dipengaruhi institusi lain sehingga tidak mengganggu kinerjanya. Jelaskan bagaimana relasi di antara 3 lembaga dalam mencapai tujuan nasional. Lembaga tersebut yang jelas sudah diakui dan juga saling menguatkan satu sama lainnya, dan juga sudah diakui oleh negara, lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kemudian untuk lembaga yang satu ini mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang sebagai cerminan dan dari kebijakan pemerintah. Kemudian yang menjalankan undang-undang tersebut adalah lembaga eksekutif. Kemudian yang mengawasi dan mengontrol lembaga legislatif dalam membuat undang-undang yaitu yudikatif. Nah, kemudian jadi 3 lembaga tersebut memiliki keterkaitan untuk membangun bangsa ini lebih maju ke depannya. Soal yang ketiga, menurut Dawan Raharjo, konsep masyarakat madani mengandung 3 hal, yaitu agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kita sebagai hasilnya. Pertanyaannya, apakah konsep tersebut sesuai dengan model masyarakat kita yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW? Ya, menurut saya itu sudah sesuai. Dalam agama Islam, setiap orang harus beribadah dengan sumber yang jelas yaitu Al-Quran. Kemudian dari hasil tersebut, masyarakat harus memiliki bangunan untuk bisa berkumpul dan beribadah di dalamnya. Kemudian perilaku masyarakat akan mencerminkan kepribadiannya dalam beragama. Nah, soal yang keempat adalah mengenai radikalisme. Menurut saya, setiap warga negara harus bisa memahami dan saling menguatkan dalam keutuhan Pancasila. Karena di dalam Pancasila keberagamaan tidak dibungkam dan disamakan, melainkan dibiarkan hidup berkembang. Yang harus dilakukan oleh pemuda saat ini ya harus memahami isi kandungannya dan juga saling menguatkan dalam Pancasila, sehingga tidak mudah dimasuki doktrin-doktrin yang membuat agama sebagai ideologi dan landasan negara, karena itu merupakan tujuan radikalisme. Sehingga yang paling penting adalah setiap warga negara Indonesia, terutama para remaja, harus memahami isi kandungan Pancasila. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.